Iya kan? Iya. Gue ganti nih kah? DMR. Aneh juga nih. Gue ganti nih DMR. Aneh juga nih Pak produser nih partner. Lim kocul tamat sih gue. Pura. Limpur dia. Enggak usah pura aja pur. Gak usah pakai limnya. Limpur gitu kayak enak dengernya. Oke, draft sudah dimulai. BTK ada di second pick untungnya. Tapi lihat untuk beda belum ada nih. Sampai sekarang belum ada respect dan yang di respect malah Louis Hun yang tadi dengan diversionnya mungkin bukan masalah dari Joy-nya karena ya memang Joy-nya tadi datang tiba-tiba udah nyanyi tapi yang bikin Joy-nya ke belakang itu yang ditutup Ya. Dan ini juga berpengaruh dalam satu area ataupun satu tempat di mana mereka akan melakukan sebuah pertempuran karena sekali untuk Luigi tidak bisa didapatkan ya wes ini efeknya bakal sangat berbahaya sekali dan first picknya apakah mereka mau Bruno lagi karena tadi di game yang pertama Bruno pun dilepaskan seperti ini mereka jerah atau tidak? Jerah dulu mas sekarang mas nggak sampai first pick banget sih mungkin ya tapi ya untuk BTK kayaknya dipakai Zia semakin terus apa Zianya udah kena ini mental sama tembakannya Kelra jadi nggak mau pakai Bruno juga Librus barangan sih Pak lagi kenapa ya ada yang marah tuh Joko Salopo Purna ya kagak mohon maaf nih pur selamat pokoknya itu saya mohon maaf nih itu kata yang bisa disebutkan itu agak sulit jadinya ya iya di baru dinaikin loh biar namanya dari ketak ya baru dinaikin keren Bruno kan nih gue udah colong tadi Bruno kan nih apa Bruno boleh deal gas gua rasa kalau memang mau Bruno pun satu yang keras dulu Glue first wow Glue di pace pertama cepet banget ini langsung menunjukkan langsung kasih ke efek salah gak sih? ya Iya lah apalagi tapi kalau kita melihat dari match dari Liquid kemarin dia pakai juga kok Vexana untuk counter dulu tapi Vexananya malah yang dimakan terus ini gak bisa kabur tapi soalnya itu pas panik langsung kayaknya tergantung lagi bagaimana skena outfit juga gitu loh mas apa? dari Vexana mau dia counter ya tapi kalau efektivitas dari tiap skillnya udah keluar duluan baru gelunya masuk itu tetap aja Iya dan biasanya gelunya tuh di-stackin dulu sampai benar-benar udah full baru dia mecah Fredrin lagi di pick ketiga langsung ya sebagai prioritas pick juga nih untuk teman-teman dari BTK nggak mau sampai Fredrin tutup ya deretan hero udah diambil tapi kayaknya untuk marksman enakan nih udah sekalian area aja gitu apakah di sini nanti juga untuk Nathan bisa keluar nih tapi kalau emang mau single target dengan setebel ini habis loh keburu diusir duluan loh sebenarnya atau ditutor balik kasih tahu Granger demi kemuliaan tetap berjalan juga karena memang dari Hylos masih bisa fleksibel ke arah XP jadi romernya bakal ditutup juga satu band lagi untuk mid lanernya nantinya kah atau mid laner bisa sih kalau memang ke arah yang damage juga kayak Parsia mungkin jadi opsi walaupun yang memang bukan jadi prioritas juga atau kayak para Faramis juga lumayan oke. Jadi kayak ada nyawa kedua juga namun Chow yang di-ban terlebih dahulu Valentina kah yang muncul sebagai mid laner terlebih dahulu atau mereka ambil dulu nih ke arah romernya nanti bisa kita asumsikan dulu ini ada di XP. Oke, lanjut lagi dengan adanya dua ini tadi juga menjadikan salah satu ya kita tahu lah dengan si range-nya dengan biru ini kan udah aneh makanya kalau single di sini sulit Granger sulit nggak sih di sini Granger sebenarnya konsepnya yang dia ngasih damage dengan aman dong karena dia mau pakai maternity ya bisa sih Nathan juga oke lambat lah untuk Nathan tapi tergantung dulu nih pick keempatnya ke arah mana nih dia ngambil nomornya dulu kah saya Asilian mereka mau main high ground juga ini harus cari yang agresif dari picknya karena sampai sekarang belum ada yang ke belakang kan harus romer sih harus taruh romer ambil faktornya bisa ke belakang Granger dulu dan satu lagi kayaknya kalau front to back ini mimpi buruk sih ada Cecil juga oke ini boleh nih tapi ternyata Granger ya cuma dengan dua tebel kayak begini Cecil bisa nge-stack cepet ya nih
bisa nge-start cepet, bisa selamat sih ini hidupnya. Bener-bener selamat sih ini. Ya sampai hero emang bisa ngejar semuanya harus wajib. Kalau tidak, ini mah tahan badan doang ujung-ujungnya pemain-pemain dari Bonyok doang. Enggak nih Bonyok doang ini jatuhnya. Seenggaknya ada Cici ya yang bisa ngejar entah itu Bruno, entah itu Cecilia. Seenggaknya ada lah. Tapi nggak, balik lagi kalau ngomongin front to back, sekuat-kuatnya Glue, sekuat-kuatnya Fredrin, itu tetap akan rontok juga dan jauh head last speednya. Dia mau kontrol early-nya nih. Oke. Mungkin dia ngasih space buat Cecilian farming, dia bisa nge-screening di bagian Oke. depan. Tapi Jauhead sekarang ada di area Romar. Cuman dua tengahnya ataupun ya mungkin yang sering berdampingan dengan dia antara Fredrin dan juga Cecil. Kuat nggak? Emang langsung bisa ngasih damage yang cukup. Kayaknya Cecilia ini gua rasa jauh itu dipakai buat screening. Jadi ya biar dia nggak ada rotasi dari Falcon aja di mata-matain gitu loh, ditempel-tempel jadi nggak gerak. Karena kalau mau diadu pun susah. Midlander Vexana, misalkan Vexana sama Hylos nih jalan bareng, ketemu Cecilian sama Jauh kabur Cecilian. Ya. Oke, kalau begitu teman-teman ini dia deretan hero sudah diamankan dan waktunya kita akan melihat game yang kedua. Akankah Bloodthirst King akan bisa mendapatkan kemenangan keduanya atau mereka akan disamakan kedudukan oleh Falcon dan kita lanjut menuju ke game yang ketiga. Jadi Cloud sudah di posisi, kita berangkat menuju game yang ketiga di Land of Dawn. Let's go. Match point pastinya di TK satu langkah. Dan ya balik lagi ngomongin soal BTK, mungkin nantinya ada kasus yang berbeda kalau sampai satu sama. Di tengah Hun masih enak banget juga untuk bisa menghilangkan karena satu wave minion. Sementara tempat yang berbeda Shark membantu ya, karena farming dari Mobazin untuk bisa mempercepat lagi dengan smart missile yang dia miliki. Coba lihat tuh, enak banget, bantu damage yang lawan bisa lebih cepat farming ya. Memang karena tadi kan Freddy juga udah bawa sweep untuk mempercepat lagi serangannya. Tapi ini Fight Chicken nasibnya sulit juga di bawah ya, ketemu Cici kena spam terus dia. Oke. Dari emblem setnya masih sama lah ya, kurang lebih kayak Bruno, Tenacity sama kayak sebelumnya. Terus bedanya ada di Granger karena yang tadi Trill sekarang Rapture. Ya, Kata yang pertamanya. Tapi sama-sama aja lah, intinya untuk nge-damage dari wah, Chicken dihajar sampai dua orang emang menuju ke arah dari XP dan sekarang ada Shark yang datang untuk membantu dilemparkan hingga membuat wave minion jalan akhirnya ditungguin aja sama Fight Chicken agar nanti dari wave selanjutnya juga teman-teman ya bisa mendekat lagi ke arah dari base mereka. Dia Cici emang enak sih lawan Glue karena Glue kan nge-damage sambil jalan kan. Cici juga nge-damage sambil jalan. Jadi nggak kepegang. Dari Cicinya nggak kena damage tuh. Dia muter-muter aja, muter-muter. Tampol lagi. Enak banget pastinya. Dan ya, apalagi ngelihat dari early-nya Fredrin, ini harus banget unggul objektif kayak tadi. Tapi seandainya memang gak unggul, gue rasa safe loh. Dia Bruno Cecil. Yap. Defense pun oke gitu. Nah, Bunnya udah ready. Mobazin udah parkir duluan. Royal Mix, Dex dan juga DX7 sudah menuju ke arah tersebut. Sementara sekarang ada kita yang di depan berbeda Bishop belum diketahui posisinya. Dan serangan akan dilemparkan. Masih ada Lono yang tadi gagal untuk bisa mengeluarkan injektornya. Yang depan berbeda. Ada serangan lagi untuk dilakukan. Physical waktunya sudah berubah. Siapa yang kalah sudah kita berhasil speed-speednya. Berhasil mendapatkan karena satu play dan itu ada VX. Saya pastikan membuat Dex juga di tempat yang berbeda menjadi korban, tapi ternyata ada balasan dilakukan dengan tenaga tadi masih tersisa dan masih bisa menghantarkan damage-nya. Tetap ya. Loh, dinaikin lagi. Untuk nambahin darah juga tadi untuk boost dia. Tapi ya jelas banget sih, mungkin kayak memang mid laner Cecilian ini gak bisa ngasih damage yang gimana-gimana di awal Zia. Oke, kalau dia sayang ini ada satu lagi dan Sonata mau ditembakin kan? Kasih balik-balik, ada habis lagi. Dulunya habis. Gak bisa mendekat Sonata lagi dan Dax masih sudah begitu. Lah tertinggal sendirian dong, habis dong. Wow, Turtle diganti dengan Pidex. Dan Om Fed Jungle juga gak berhenti nih. Mereka sadar, apalagi yang Mobazin harus sadar dia pakai ya Fredrin harus galak di awal. Harus mengejar juga dari veteran farming yang dia miliki. Tapi Zia tertinggal sekarang ya. Buset ditembak dari Sonata kayak gitu buat pelurunya. Ini akan selesai cicil-cicilan tadi ketika Brunonya udah jadi Hustle. Itu udah selesai tuh, karena Brunonya 2 kali nembak dari udah penuh ya. Makanya kayak ganking sih boleh ya ke arah Brunonya Zia, biar dia nggak free banget. Ya, Hunter Strike udah jadi juga first item untuk Benny. Dan Hunter Strike ternyata yang emang menjadi tujuan utama dari Benny di awal. Oke.
kayaknya bakal dipaksa tim fight lagi kali ya. Shark ini yang gue bilang tadi, tugasnya Shark itu screening loh. Jadi dia gimana caranya ngasih info biar teman-teman dari Falcon juga nggak bebas untuk gerak. Dan ya winning condition mereka juga masih ada di late game kok. Ada Cecil soalnya. Yap. Cecil juga enak banget kumpulin terus. Karena Shark sekarang mau tidak mau dirinya yang harus masuk ke dalam area dan rambutan. Di barusan tenaga yang memang sudah dikeluarkan pula. Masih belum ada korban jiwa sejauh ini. Masih aman ya. Masih belum ada pertukaran apapun juga. Mungkin akan ada di Turtle nantinya. Ya balik lagi ngomongin soal Turtle juga. Dari keduanya harus setup, yang satu bawa Alpha memang pengen unggulin objektif, yang satunya lagi bawa Fredrin gitu kan, tank jungle yang harus unggul juga dari objektifnya. Jadi bakal sama-sama otot untuk di arah turtle-nya. Dan tinggal melihat nih tadi setup siapa yang lebih baik. So far dari RXP, Cicinya kayaknya udah bakal ninggalin duluan nih. Dan join lebih dulu. Yap. Dan di bawah lama-kelamaan juga gak ada korban jiwa dari kedua player ini ya. Selagi tidak adanya satu bantuan dari antara mereka untuk bisa masuk ke dalam area tersebut, karena Mobazir masih berfokus untuk bisa melakukan farming kan, ada 8 gol lagi yang udah berhasil diamankan. Hun di area tengah tadi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya ke arah dari PX7, tapi Kid pun melakukan hal yang sama dan Shark akan melemparkan injektor, tidak ternyata, karena sejauh ini mereka berfokus untuk bisa menghalau pergerakan dari Kid yang akan mengucir siapapun masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Falcon Esports, tapi turtle-nya berhasil untuk diamankan. Dan sekarang coba lihat Benia masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage dan Mobazir diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Hun masih cukup santai. Nggak bisa diadu tadi, retribution yang kurang pas. Karena ya udah pakai Aperture Rat juga tadi. Sayangnya memang belum bisa dapetin turtle. Dan ngelihat dari mid lane-nya balik lagi, Hun masih belum bisa nge-deliver damage yang dibutuhkan. Masih butuh waktu dari BTK untuk bisa pegangin nanti atau ngasih sumber damage yang memang diperlukan. Oke. Ada perbedaan winning condition juga terlihat ya kalau dari game yang kedua ini. Dimana Cecil juga butuh waktu. Lalu mereka mencoba untuk bisa mendapatkan PX7 ditabraki PX7 benar-benar diburu bisa-bisa, sedikit lebih tersisa, masih berhasil bertahan satu terakhirnya. Hei, mungkin karena pada tidak bisa ternyata. Zayn di bagian depan konsil dan Zayn Royaming ketinggalan, dan pada akhirnya Royaming lain berhasil untuk bisa mendapatkan arah Mobazir. Shaka di tempat lain pun menjadi korban dan sekarang sianya diburu habis-habisan. Ini dia Bruno yang akhirnya nggak bisa nge-deliver damage karena match up juga sama Granger kan. Dia harusnya bisa lebih cepat lah untuk ikut dari team fight-nya. Ini BTK nggak boleh sampai ke bawah tempo sih. Kalau mereka pengen pegang game kedua ya, mereka harus bermain sabar. Ya balik lagi, Cecilion cari stack, Bruno cari 3 itemnya, dan mainnya udah nggak boleh terlalu agresif. Karena kalau ngomongin front to back, ya sekarang masih dipegang sama Falcon nih. Ya. Dia masih yang bisa lebih ngasih damage, Cici, Granger. Nanti mungkin akan beda ceritanya ketika Cecilio udah jadi. Ya, itu dia teman-teman. Menjadi sebuah keuntungan sekarang untuk pemain dari Falcon. Mereka hanya tinggal menyeimbangkan dan juga mempertahankan lagi perbedaan, dan networknya udah ada di angka 2.700-an. Ini keunggulan yang harus bisa mereka manfaatkan. Tugas dari Falcon itu, dia harus tabrak terus, temponya juga ketinggalan kah? Ya, ada pertempuran kah? Masih cukup santai, dan mereka pun akan pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi Kinex tertinggal, Kinex masih harus screening. PX7, dia nggak punya Purify, mungkin bisa jadi target juga dari Zayn. Dipukul, Cici, gokil! Dan Cici dan solo kill berani banget. Royal Milk seperti yang benar-benar mengambil peranan seperti apa yang dilakukan oleh Chicken tadi di game yang pertama. Iya, itu yang gue bilang tadi, mereka udah harus sadar, harus ngelepasin objektifnya. Mereka kalah gol dan lihat Orange yang ditabrak. Oke, ejector. Kid X masuk ke dalam satu inventar yang ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh BTK, namun ternyata mereka rasakan hal yang sama. Falcon mengamuk. War X untuk Benny. Item kedua berarti ini udah bakal enak lagi, ada terus damage tambahan nantinya, dan juga ada penetrasi yang lumayan ya, walaupun efeknya juga nggak full banget, tapi ya tengahnya dibongkar. Sekarang ya masuk juga nih dengan defensive mode dari BTK. Kalau mereka gagal, mereka harus disamakan dulu satu sama, dan ya Falcon harusnya bangkit. Yap, gede ya. Jadi keuntungan berganda banget untuk pemain dari Falcon. Sementara sekarang dari BTK mereka pun harus masih memupuk nih stack demi stack yang bisa diharapkan dari Hun. Nanti dia bakal follow down sendiri sih dari teman-teman Falcon. Kayak Granger di late game itu bakal susah. Ya mungkin untuk ngepok pakai Dead Sonata bisa-bisa aja, tapi yang nge-deliver damage pasti tetap akan ada dari Bruno. Jadi front to back konsepnya masih tetap akan dipegang sama BTG. Tapi late game
Nah masalahnya sampai nggak nih ke late game dengan perbedaan gold yang sebenarnya ekstrim banget ini udah mau 6.000 loh. Oke. Benar-benar dibalaskan ya di game yang pertama tadi ya. Falcon udah menemukan ritmenya, Falcon udah menemukan temponya, Mobazen masih cukup berani untuk bisa mendekat tadi ke area dan purple buff yang memang sudah dikuasain oleh Falcon. Berani loh dia. Nah ini nih, kalau misalkan ngeliat dari gerakannya Falcon sih nggak mau ngasih napas ini. Dia nggak mau ngasih stack ke Arpun. Dia juga udah infect jungle terus-terusan. Yap. Sebenarnya bisa di freeze lane juga. Tapi mungkin karena menunggu bentar lagi Lord muncul, mereka langsung ngedorong juga biar atasnya nanti nggak jadi PR buat mereka. Dan tanya besar sampai sekarang adalah mau kontes atau enggak nih BTK. Tadi sih tahap ketiga masih dicoba. Ya. Tapi ketinggalan game gini udah bukan hal yang baik sih, beda 2 level, beda sama God Laner 3 level juga. Wah ini ini udah level 3 itu cepet banget. Nggak sempet juga mereka melakukan pergerakan di situ. Ya, mereka lepas juga sih lo. Nggak ada coba untuk membuka juga. Jadi kayak benar-benar nggak bisa di kontes lah. Tapi ya balik lagi nih untuk ke defense masih ada Cecilian juga. Selama dari teman-teman BTK menurut nggak misplay lah, nggak position, nggak sampai ngebuang source atau skillnya itu nggak dengan keadaan yang nggak genting, kayaknya masih defense deh, masih bisa harus. Oke. Sejauh ini mereka masih on the track, mereka hanya tinggal menuntaskan saja game yang kedua dengan perbedaan yang sangat-sangat jauh. Mereka unggul begitu baik, tapi mereka juga tidak boleh lengah ya, jangan sampai mereka melakukan kesalahan dengan adanya Lord ini. Pokoknya kalau memang seandainya ya BTK ketabrak tembus ya, kayaknya udah kita kasih hashtag stop Bruno nggak sih? Wah, Hari ini Bruno recordnya jelek banget loh. Dan ini dia, Lord sudah mulai hadir. Yap. Hun sejauh ini dari sisi levelnya masih cukup stabil, dan Hun dengan bad piece yang sudah dikeluarkan, yang sudah diaktifkan, bad impact-nya juga akan memberikan sebuah impact yang sangat-sangat tidak baik untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon. Namun sejauh ini Hun akan menjadi incaran utama oleh pemain-pemain dari Falcon pula. Satu best start memang hilang, tapi seenggaknya atas bawahnya masih aman. Dan tadi yang kayak gue bilang, ini harusnya masih bisa ke defense selama nggak ada blunder ya. Kalau tadi ada yang tumbang satu, mungkin akan ada cerita yang berbeda lagi. Under menit 12 kah? Bakal coba ditabrak lagi kah? Yap. Kakak mereka mulai masuk kembali, di mana sekarang Dex level 13-nya. Belum lagi kepada berbeda, buset, 2 Dex Sonata masuk tadi ke dalam tubuh dari Hun. Tapi Hun yang pun masih bisa pergi ke tempat yang berbeda. Coba lihat dari Cici melakukan sebuah pergerakan masuk guna untuk bisa mendapatkan arah beberapa play, tapi ternyata malah menghilangkan Kid Egg. Sedikit lagi tersisa Royal Mid yang pun masih pergi ke tempat yang berbeda. Dan sekarang Chicken yang mendapatkan play dan Penny berhasil didapatkan. Akankah menjadi sebuah aksi balasan dari Blood Sticking? Satu ditukar dua, Kid X dan Benny tumbang dan masih bisa bertahan. BTK mereka menolak untuk tumbang Hun yang akhirnya masih bisa mendapatkan stack lagi, masih bisa mendapatkan waktu lagi. Bahkan dari Zia yang tadi memang dia nge-skip Berserker Fury di item kedua, dia pakai Malefic Gun terlebih dahulu untuk bisa nge-deliver damage dengan jarak yang lebih aman. Dan lihat 200 stack untuk Sasilian, sebenarnya not bad sih bisa dibilang, karena di menit 11 apalagi kondisi under pressure, berarti ini terhitung banyak stacknya. Ya, belum lagi dengan mungkin dari wave minion yang cuma ditahan. Karena ini udah kalau Granger beda kan, dia juga memang bukan satu stack dapatnya, jadi kayak bakal lebih banyak, pastinya bakal lebih banyak. Dan ya ngomongin soal Cici dulu nih, dari Royal Mid ini masalah yang serius. Bahkan tadi kayak mereka terpegang sama Cici dari Curtain Call ya. Nah itu udah langsung nggak bisa kemana-mana, bahkan kayak flicker terbuang sia-sia loh. Oke. Ini jadi kayak angin segar lagi ya, mereka mau ini baru nih, ini kayak mereka mulai mendekat pelan-pelan nih, baru di sini agak berani nih. Goldnya pun sebenarnya kalau gold masih dipegang apa loh, masih 6.000 juga. Cuma bedanya ya item dari Hunnya tuh udah nambah, itemnya udah lebih ada lah. Dan harusnya mereka skip dulu dan mereka balik ke defense lagi. Nggak boleh yang buru-buru banget. Ini dari Benny sendiri ya, farming terus. Udah level 15 dulu juga, Zia mencoba untuk bisa menyelamatkan, mencoba untuk bisa mengejar. Dan ini emang benar-benar menjadi tulang punggung dulu ini. Udah jadi juga. Damage dari Zia udah nggak boleh dianggap remeh nih, karena Zia udah bisa ngasih damage yang gede banget dengan 3-4 item berarti. Ya, dan attack speed udah cukup lah ya, dia punya counter, dia punya sepatu untuk menambah attack speednya lagi. Udah. Tapi 3 lane ini loh agak berat sih sebenarnya. Lanjut lagi nih ya.
akan seperti apa, dimana Royal Mic-nya akan masuk lewat sisi yang berbeda loh. Namun Hun di bagian belakang, akankah Hun yang berhasil dapatkan, tapi Hun flicker dan masih sempat bisa kabur. Sejauh ini belum ada tumbang dari pemain di Fantastic King, hanya saja untuk Royal Mic masih tersisa dan waktu yang masih free untuk bisa masuk dalam pertandingan yang dimiliki oleh BTK. Mereka pun masih berhasil untuk bisa mengusir. Ada satu cek tadi berhasil dikeluarkan, tapi base-nya coba lihat base-nya udah sedikit lagi tersisa base-nya. Akankah bisa dilakukan, tapi ternyata cek pun langsung lejam. Seketika Royal Mic masih ada satu weapon dan game 1-1.